tentang combo box bertingkat adalah begini. Jika pilih cabangnya ini kita klik Jakarta, maka ya, nama-nama sales di combo box pilih karyawan yang muncul adalah nama-nama yang ada di cabang Jakarta. Ada Andi, ada Budi, ada Dedi. Kalau ini kita pilihnya Bogor atau BGR, maka combo box pilih karyawan itu hanya akan menampilkan nama-nama sales yang ada di cabang Bogor atau cabang BGR, yaitu Rudi dan Widi. Ya, sekali lagi ini sudah berjalan dengan baik. Jadi selamat pagi rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya di channel ADH Excel. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat combo box bertingkat dalam Excel. Ya, combo box ya, combo box itu rasanya semua sudah paham lah ya apa yang dimaksud dengan combo box, atau mungkin kalau diartikan combo box itu sebuah daftar pilih yang isi listnya itu berbentuk drop down ya. Jadi seperti ini. Jadi nanti ada bentuk pilihan, di mana bentuk pilihan ini isinya adalah drop down seperti ini ya. Bisa diklik, nanti ini bisa dipilih ya, seperti itu. Ini dinamakan combo box. Kemudian selanjutnya, apa yang dimaksud dengan combo box bertingkat? Combo box bertingkat itu begini. Combo box bertingkat itu adalah combo box yang isi listnya itu bisa berubah berdasarkan pilihan dari isi list yang lain. Saya ulang ya. Combo box bertingkat adalah combo box yang isi listnya itu bisa berubah sesuai dengan pilihan pada combo box yang lain ya. Supaya tidak bingung, mari kita lihat contohnya ya. Di sini ada dua combo box ya. Yang pertama adalah pilih cabang, yang kedua adalah pilih karyawan ya. Di sampingnya itu ada dua tabel ya. Ini tabel data karyawan, di mana data karyawan ini dibagi menjadi dua, ada cabang Jakarta dan juga ada cabang Bogor. Di cabang Jakarta, karyawannya itu ada 3 orang, ada Andi, ada Budi, dan juga ada Dedi. Kemudian di cabang Bogor ada Rudi dan juga ada Widi. Nah, pada saat kita memilih combo box untuk cabang misalkan Jakarta, maka pilih karyawan, combo boxnya yang muncul adalah nama-nama karyawan yang ada di cabang Jakarta ya. Ada Andi, ada Budi, dan juga ada Dedi ya. Sementara jika combo box cabang yang kita pilih adalah Bogor atau BGR, maka nama yang muncul adalah karyawan yang ada di cabang Bogor, bukan di cabang Jakarta ya. Pada saat diklik yang muncul adalah Rudi dan juga Widi. Inilah yang saya sebut dengan combo box bertingkat ya. Untuk membuat combo box bertingkat sebenarnya tidak begitu sulit ya. Dan satu hal yang saya harus jelaskan juga, bahwa yang saya buat ini sama sekali tidak menggunakan kode VBA ya, atau VBA atau makro atau apa. Jadi ini murni menggunakan form control yang sudah disediakan oleh Excel. Jadi bagi rekan-rekan atau penonton video ini yang belum memahami tentang penggunaan makro ataupun VBA, tidak perlu khawatir karena ini dibuat tanpa menggunakan kode VBA ya. Mari kita bahas satu persatu ya. Bagaimana cara membuatnya ya? Mari kita buat ulang ya. Oke. Yang pertama tentu buatlah tabelnya seperti ini ya. Nama karyawannya silahkan dibuat, kemudian apa namanya combo boxnya ya, combo boxnya juga harus dibuat. Combo box itu ada di tab developer, nanti saya akan buat secara rinci bagaimana caranya membuat tab developer ya. Saya buatkan juga video tersendiri khusus untuk membahas tentang bagaimana cara membuat combo boxnya saja, karena ini kan kita membahas tentang combo box bertingkat supaya tidak bertumpang atau tumpang tindih lah bahasanya. Kini mari kita fokuskan ke combo box bertingkat saja ya. Begini, pertama setelah si tabel ini ada, mari kita buat apa namanya combo boxnya terlebih dahulu ya. Ini kita hapus, kita buat ulang. Ini juga kita hapus, nanti kita buat ulang ya. Combo box itu yang pertama klik tab developer, kemudian yang kedua insert ya, kemudian yang ketiga cari combo boxnya ada di kelompok form control.
bukan di kelompok ActiveX, karena untuk ActiveX nanti saya akan buatkan apa namanya, pembahasan tersendiri. Nanti ada ada perbedaan juga, ada kelebihan, ada kekurangan dan sebagainya. Nanti saya akan jelaskan ya. Yang pasti untuk pembahasan kita kali ini menggunakan apa namanya, combo box yang ada pada form control. Klik, kemudian klik di sini, kemudian digeser ya, ditekan ke sebelah kanan. Untuk posisinya silahkan atur ya seperti ini. Kemudian yang kedua, kita bikin untuk combo box pilih karyawan ya. Untuk posisi besar dan sebagainya silahkan diatur. Nah, combo box ini sudah selesai dibuat, tapi isi listnya masih kosong ya. Ini isi listnya masih kosong. Langkah yang pertama ya, kita harus membuat sebuah daftar untuk cabangnya. Saya sudah buat di sini ya. Cabangnya itu kan ada dua, ada Jakarta dan juga ada Bogor ya, BGR. Silakan buat seperti ini. Ini nanti ya akan saya gunakan sebagai isi dari list cabang ini ya. Jadi ini itu dia akan koneksinya akan ke sini. Kemudian hasilnya itu akan muncul di kotak kontrol. Jadi silakan buat kotak kontrol ini, kemudian kotak cabang ya. Oke. Untuk yang pertama ya, mari kita isi list untuk combo box cabang ya. Klik kanan di sini ya, kemudian format control. Nanti akan muncul kotak dialog ya, format control. Pastikan kita ada di tab control di sini ya. Ini sudah di tab control, perhatikan ya. Untuk input rank ya, kita isi atau kita arahkan ke nama cabang ke sini. Ini klik ya, ini diklik, kemudian ini di blok. Seperti ini caranya ya. Atau misalkan kita mau isi manual $I7 I8 nggak ada masalah, mau diketik langsung ataupun apa namanya, diklik sel seperti saya tadi tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, sel linknya itu arahkan ke sel I4 ya di sini. Oke, ini input ranknya sudah diisi, kemudian sel linknya juga sudah diisi ya. Selanjutnya klik OK. Oke, mari kita lihat, seharusnya combo box untuk pilih cabang itu sudah terisi listnya ya. Ada Jakarta, kemudian ada Bogor. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa combo box itu hasilnya hanya berbentuk angka saja ya. Angka ini akan berurut sesuai dengan urutan dari daftar listnya ya. Ini kan yang pertama Jakarta. Jika Jakarta diklik, angkanya adalah 1. BGR diklik, angkanya ada 2 dan seterusnya. Kalau ada 3, 4, 5 dan seterusnya. Bagaimana kalau misalkan kita ingin hasil kliknya ini sesuai dengan yang di tampil di combo boxnya? Itu bisa nanti dibuatkan. Saya buatkan video tersendiri ya. Silahkan buka playlist khusus untuk tentang combo box, di situ nanti ada. Nah, mari kita lanjutkan. Bagaimana mengisi pilih karyawan ini? Ya, untuk mengisi pilih karyawan itu memang saya tidak bilang sulit, tapi seperti agak sedikit kendala karena begini. Di format control di sini kita tidak bisa menggunakan rumus. Ya, misalkan sama dengan if gitu ya. Ini tidak akan bisa berjalan dengan baik, ini pasti akan ditolak. Ya, sehingga kita akan menggunakan define name. Apa itu define name? Define name itu adalah nama rank. Apa yang kita buatkan nama ranknya? Nama ranknya ada 3. Yang pertama untuk nama-nama sales yang ada di cabang Jakarta. Yang kedua adalah nama-nama sales yang ada di cabang yang kedua yaitu Bogor ya. Kemudian nama rank yang ketiga itu rank yang akan memisahkan cabang 1 dengan cabang 2 menggunakan rumus if. Rumus if saya sudah bahas, silahkan buka ya di video sebelumnya kalau memang belum memahami cara penggunaan rumus if. Logikanya begini. Jika ini ya adalah 1, maka isi list yang akan muncul adalah ini. Jika pilihannya Bogor, di sini 2, maka listnya yang akan muncul adalah ini. Pemisahan ini akan kita buat dalam define name atau nama rank ya. Oke, mari kita buat nama ranknya. Sekali lagi saya sampaikan ada 3 nama rank di sini yang kita buat ya. Yang pertama untuk ini, yang kedua untuk ini, yang ketiga untuk combo box di sini di format control. Nanti kita akan masukkan namanya di sini ya. Itu, mari kita mulai membuat define name-nya. Yang pertama untuk sales cabang Jakarta. Bagaimana caranya? Pertama klik tab formula. Kemudian atau gini deh supaya lebih mudah ya, blok dulu ininya ya. Kemudian yang kedua klik tab formula, yang ketiga klik define name ya. Define name nya kita kasih dengan JKT misalkan ya. Ini untuk cabang Jakarta. Ininya biarkan workbook. Kenapa di workbook? Supaya kalau misalnya kita ambil namanya di list yang lain atau di sheet yang lain,
itu bisa diambil juga, tidak hanya terbatas hanya pada satu situs saja ya. Ini sudah terisi ya, seperti yang kita tadi blok ini sudah terisi. Atau misalkan ini diklik dulu baru kemudian ininya diklik juga sebenarnya tidak ada masalah, sama saja. Yang penting di sini sudah terisi dengan baik, mau didahulukan bloknya seperti saya tadi atau bloknya di belakangan juga tidak ada masalah, itu tetap akan berjalan dengan baik ya. Selanjutnya klik OK. Satu define name sudah. Oh, ini sudah ada ya, kita hapus terlebih dahulu karena ini saya sudah buat sebelumnya ya. Mari kita hapus terlebih dahulu. Oke. Oke. Jadi sudah ada karena saya sudah ini diambil dari contoh file ya. Jadi tadi sempat ditolak. Oke, mari kita ulang. Pertama ada blok ini, kemudian kita sudah di tab formula ya. Kemudian define name, ini kita ganti dengan JKT. Ini sudah saya jelaskan tadi, klik OK. Yang kedua, kita buat define name untuk cabang BGR. Ini blok ya, kemudian klik define name, ininya kita ganti BGR saja. Ini sudah terisi seperti yang tadi saya jelaskan di define name yang sebelumnya ya. Kemudian klik OK. Sudah ada define name 2 ya. Selanjutnya mari kita buat define name untuk yang ketiga. Ini yang paling penting ya. Kenapa penting? Karena inilah nanti yang akan memunculkan nama-nama list karyawan sesuai dengan pilihan cabang pada combo box yang pertama ya. Jangan sampai salah. Caranya bagaimana? Pertama, klik define name-nya ya. Untuk namanya kita tulis nama sajalah, nama ya. Nama, ininya biarkan workbook ya. Kemudian ininya kita ganti sama dengan masukkan rumus if ya. Ya. Jika ini ya sel I berapa ini, I4 ya, I4 sama dengan 1. Kalau 1 itu kan pilihannya berarti adalah cabang Jakarta, maka ya yang ditampilkan adalah list nama-nama sales yang ada di Jakarta. Tadi kita sudah berikan namanya JKT ya. Ketik di sini. Jika tidak ya, maka yang muncul adalah Bogor. Kita sudah buatan tadi BGR ya. Kurang tutup. Jadi JKT ini adalah define name tadi yang kita buat, yang isinya adalah nama-nama list sales yang ada di cabang Jakarta. Kemudian BGR ini adalah nama-nama sales yang ada di cabang Bogor atau cabang yang kedua, atau define name yang kedua yang tadi kita sudah buat ya. Selanjutnya klik OK. Define name sudah kita buat. Untuk mengeceknya ya, silakan klik di sini. Name manager, di sini ada 3. Ada BGR tadi kita sudah buat, ada JKT itu tadi kita sudah buat. Kemudian ada nama ya. Perhatikan. Jika nama ini dipanggil ya, harus sama persis dengan yang diberikan namanya di sini. Misalkan ini nama, tidak boleh misalkan kita ubah jadi 6 saja, itu tidak akan terpanggil dengan baik ya. Jadi harus sama persis. Kalau di sini namanya adalah nama, harus nama. Kalau JKT, misalnya JKT kita panggilnya dengan Jakarta, secara otomatis tidak akan berjalan dengan baik. Harus JKT juga, harus sama persis gitu ya. Oke. Selanjutnya, mari kita isi list untuk pilih karyawan ya. Pilih karyawan itu untuk isi listnya sama dengan yang pertama ya. Pertama adalah klik kanan di sini, kemudian format kontrol, pastikan ada di tab kontrol. Sekali lagi, pastikan ada di tab kontrol ya. Input rank kita klik. Nah, di sini sekali lagi, ini tidak bisa menggunakan rumus. Misalkan kita gunakan rumus seperti ini, sama dengan kemudian if ya. Ini kita tes ya untuk membuktikan bahwa ini tidak berjalan dengan baik. Nah, ini dia tidak bisa. Jadi pada saat kita klik selnya, si rumus itu otomatis akan hilang. Kenapa? Karena di sini memang tidak bisa menggunakan rumus. Di sini hanya boleh menggunakan alamat sel saja, tidak boleh menggunakan rumus. Sementara pada saat kita akan menampilkan list pilih karyawan, itu ada pilih cabang terlebih dahulu ya. List ini tidak dibuat secara keseluruhan nama sales gitu, tidak, tapi ini dipecah berdasarkan cabang Jakarta dan juga cabang Bogor ya, atau dipecah menjadi 2 lah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk mengatasinya ya, di sini kita cukup mengetikkan nama rank atau define name yang tadi kita sudah buat ya. Untuk define name yang ketiga yang kita buat itu, yang tadi saya sampaikan sangat penting gitu ya, sangat penting untuk dibuat karena nanti akan dimasukkan di sini ya. Kalau itu tidak dibuat, kita tidak mungkin akan masukkan ke sini, tidak bisa kita masukkan ke sini. Kalau misalkan kita masukkannya dengan rumus ya, otomatis tidak akan bisa. Tadi saya sudah jelaskan ya. Bagaimana caranya? Kita tinggal ketik namanya di sini. Ya. Nama. Tadi kita buat define name-nya dengan nama, dan di sini kita harus ketikkan dengan teks yang sama, yaitu nama ya. Selanjutnya klik OK. Oke. Ini sudah selesai pembuatannya.
ya. Mari kita coba tes. Posisinya ini kita pilih cabangnya Jakarta. Nama yang munculnya adalah Andi, Budi, dan Dedi. Sekali lagi, combo box yang atas kita pilih Jakarta, hasil yang muncul adalah Andi, Budi, dan juga Dedi. Kita pilih salah satu, misalkan katakanlah Dedi, ya. Coba sekarang kita ubah. Combo boxnya kita ubah menjadi Bogor. Ya. Apakah di sini akan ikut berubah? Silakan diklik. Yes. Ini menjadi Rudi dan Widi. Artinya apa? Combo box bertingkat yang kita buat ini berjalan dengan baik, ya. Bahkan dengan asumsi bahwa di combo box itu tidak bisa menggunakan rumus, kita bisa atasi dengan divine name, ya. Ini ada Widi, ada Rudi, ya, sesuai dengan di sini ada Widi. Bagaimana kalau misalkan cabangnya ini berbeda, ya, maksud saya berbeda sheet, ya, atau tabelnya ini berbeda sheet, ya, tabelnya ini berbeda sheet, itu tetap berjalan dengan baik, ya, tetap berjalan dengan baik. Dan itu sudah saya buktikan dalam apa namanya, grafik dinamis, ya, di sini. Ini saya membuat, nanti ini akan saya bahas ini saya bahas di video yang lain lah. Ini juga sama menggunakan combo box bertingkat, ya, dimana di sini ada pilihan motor dan mobil, di sini ada nama salesnya bisa berubah, kemudian di sini ada tambahan data penjualan dalam bentuk grafik yang berubah-berubah, atau namanya istilahnya untuk saya grafik dinamis. Nah, ini mobil dan motor itu posisinya salesnya ini ada di sel tabel di sini, dan ini tetap berjalan dengan baik, ya. Ini tetap berjalan dengan baik. Jadi kita tidak perlu khawatir bagaimana kalau misalnya ini beda sheet, gitu, ya. Karena meskipun ini beda sheet, tetap akan berjalan dengan baik. Sekali lagi, meskipun ini beda sheet, tetap akan berjalan dengan baik, ya. Sekali lagi saya ulang, hasil dari pembahasan kita kali ini adalah atau hasil dari pembahasan kita kali ini tentang combo box bertingkat adalah begini. Jika pilih cabangnya ini kita klik Jakarta, maka, ya, nama-nama sales di combo box pilih karyawan yang muncul adalah nama-nama yang ada di cabang Jakarta. Ada Andi, ada Budi, ada Dedi. Kalau ini kita pilihnya Bogor atau BGR, maka combo box pilih karyawan itu hanya akan menampilkan nama-nama sales yang ada di cabang Bogor atau cabang BGR, yaitu Rudi dan Widi, ya. Sekali lagi, ini sudah berjalan dengan baik. Jadi silakan bagi rekan-rekan yang mau mengikuti polanya, silakan diikuti, ya, seperti tadi saya sudah uraikan dari awal, ya, uraikan dari awal. Atau misalkan ingin pembahasannya dalam bentuk artikel, silakan kunjungi adhexcel.com, silakan cari artikelnya di sana dalam kategori combo box, saya sudah bahas juga di sana, ya. Atau untuk contoh filenya juga ada di adhexcel.com. Atau nanti kalau misalnya memang supaya memudahkan lah, ya, memudahkan, saya akan pasang juga di deskripsi video ini link yang menuju ke artikel di ADH Excel tentang pembahasan combo box bertingkat untuk pengambilan contoh filenya. Sekian untuk pembahasan kita hari ini, ya, tentang combo box bertingkat. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk mengunjungi adhexcel.com atau menonton video-video lainnya di channel ADH Excel, ya. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya.